Gunung Arjuno. Bagi kalian yang hobi mendaki gunung, mungkin sudah tidak asing lagi dengan nama gunung yang satu ini. Benar sekali. Selain menyajikan pemandangan sangat luar biasa, gunung yang masuk dalam jajaran gunung terbesar di Jawa Timur ini memang kental sekali dengan semua mitos dan cerita-cerita mistisnya. Mulai dari alas lali jiwo, suara gendingnya, hingga pasar setannya yang sudah menjadi tantangan sendiri bagi para pendaki yang ingin menaklukkan gagahnya gunung yang terletak tepat di utara kota Malang ini. Dan begitu juga dengan pengalaman teman kita yang satu ini. Pendakian sebelumnya menyenangkan sepertinya telah berubah menjadi cerita menyeramkan yang mungkin akan bisa menjadi sebuah pelajaran. Bismillah, langsung saja. Semua nama dalam cerita ini disamarkan. Mohon maaf jika ada kesamaan. Dingin banget, Dim. Aku udah gak kuat lagi. Rintihku dengan nafasku yang perlahan sudah mulai susah kuhembuskan. Tahan dulu ya, Gun. Sebentar lagi sudah pagi. Kita pasti ditemuin oleh tim SAR. Tahan dikit lagi ya, Saud Dimas menenangkan. Makanan kita sudah habis. Air juga hanya sisa setengah botol. Kalau nanti gak ada yang nemuin kita, gimana nasib kita, Dim? Jawabku dengan perasaan yang sudah mulai pasrah dengan semua keadaan yang ada. Namun anehnya, di tengah-tengah aku masih kesakitan karena hawa dingin yang saat itu kurasakan. Tiba-tiba pandanganku teralihkan dengan adanya sosok laki-laki parubaya yang terlihat berjalan pelan ke arah dalam hutan dengan tidak sekalipun menghiraukan keadaanku dan Dimas yang waktu itu sudah tidak lagi bisa bergerak. Mengetahui hal itu, kami pun seketika refleks berteriak meminta bantuan karena kami menganggap jika bapak-bapak tersebut adalah warga yang tinggal di sekitar lereng gunung yang kudaki saat itu. "Pak! Tolong, Pak! Tolong! Pak! Pak!" teriakku dan teriak Dimas bersamaan. Tapi sayangnya bukannya menolong. Sosok bapak-bapak tersebut terlihat terus berjalan masuk ke dalam hutan dengan diiringi pandanganku yang mulai tidak bisa melihat karena keadaannya waktu itu memang benar-benar sangatlah gelap. "Kok nggak denger sih, Dim? Kan bapak-bapak itu deket banget," keluhku. Sebentar, Gun. Sepertinya dia bukan manusia. Sudah diem aja. Pikiranku gak enak nih, sahut Dimas. "Hah? Maksudnya?" jawabku. Sudah diem. Bentak Dimas dengan meremas tanganku, seraya memberi tanda jika saat itu kami memang sedang dalam keadaan yang sangat berbahaya. Dan akhirnya, setelah beberapa saat setelah itu, aku pun kembali melihat sosok laki-laki lain yang juga terlihat berjalan masuk ke arah yang sama. Sosok tersebut waktu itu terlihat lebih muda dari sosok yang kulihat sebelumnya. Dan anehnya, sosok kedua tersebut sempat menoleh ke arahku sambil memberikan senyuman tipisnya. Mengetahui hal itu, jantungku pun seketika berdetak kencang. Tubuhku gemetaran, diiringi dengan nafasku yang terasa semakin sulit untuk kuhembuskan. Dan beberapa saat setelah itu, Dimas yang sebelumnya duduk tepat di sampingku, waktu itu dia terlihat sedikit bergeser dan menggerakkan kepalanya sembari memberi tanda jika waktu itu dia sedang mendengar sesuatu. "Gun, kamu dengar gak suara ini?" ucap Dimas tiba-tiba. "Suara apaan?" sahutku. "Shh, dengerin lagi deh," jawabnya. Waktu itu, setelah aku mengikuti arahan Dimas untuk mendengarkan lebih dalam lagi, jantungku kembali berdetak kencang dengan mataku yang seketika menoleh ke sana kemari untuk mencari sumber suara yang waktu itu. Ternyata memang ku dengar dengan sangat jelas. Benar, waktu itu aku mendengar dengan sangat jelas ada suara kerumunan orang-orang yang aku jika tidak salah menebak, suara kerumunan tersebut seperti suara orang yang sedang berada di sebuah pasar tradisional. Hal itu dikuatkan dengan suara yang kudengar tersebut adalah suara riuh ramai yang diselingi dengan suara beberapa pedagang keliling yang sepertinya sedang menawarkan dagangannya. Malam itu aku mendengar suara tersebut jelas sekali, Mas. Meskipun gak terlalu keras, tapi sangat jelas, seolah-olah berada tidak jauh dari tempatku jatuh. Tapi nyatanya, malam itu aku tidak melihat apapun selain kegelapan, ucap narasumber. Mendengar hal itu, tentu saja tubuhku seketika lemas. Jantungku berdetak kencang, dengan diiringi dengan air mataku yang saat itu juga sudah keluar secara perlahan. "Ya Allah, suara apa lagi tuh, Dim? Aku sudah gak kuat lagi dengan semua ini. Aku ingin pulang," rintihku dengan menyandarkan kepalaku tepat di punggung Dimas. "Sepertinya itu suara pasar Dieng, pasar setan," jawab Dimas tegas. "Ya Allah,
Kok gini amat sih nasib kita, Dim? Sepertinya aku sudah pasrah, Dim. Aku sudah sampai batasku. Aku sudah tidak kuat lagi. Aku minta maaf ya kalau punya salah sama kamu. Ayah, ibu, Gunawan minta maaf kalau selama ini sering nyakitin perasaan kalian. Aku salah. Aku banyak dosa. Ya Allah, aku mohon ampun. Aku pasrah jika harus mati di sini. Rintihku pelan dengan diiringi tangisan yang sudah tidak bisa kutahan lagi. Malam itu, aku benar-benar kembali mengingat dosa, perbuatan, dan semacamnya. Rasa sesal waktu itu juga benar-benar kurasakan tidak karuan. Di gunung itu, aku sudah seperti di antara hidup dan mati. Tapi anehnya, di tengah-tengah aku pasrah dengan semua keadaan yang ada, Dimas waktu itu tetap teguh dalam pendiriannya, bahwasanya aku akan bisa selamat, dan dia pun tetap yakin jika semuanya akan tetap baik-baik saja. Padahal nyatanya, waktu itu jika dipikir dengan logika, kemungkinan aku bisa selamat hanyalah sebuah angan-angan saja. Persediaan air dan makanan menipis, disertai dengan kakiku yang masih cedera, membuat kata selamat waktu itu sudah tidak ada lagi di dalam pikiranku. Tunggu sebentar. Jika pasar Dieng memang berada jarak jauh dari posisi kita, berarti kita salah jalur, Gun. Seharusnya kalau kita tarik garis lurus dari awal kita berangkat tadi, kita seharusnya tidak ketemu pasar Dieng, ucap Dimas. Dim, kalau lu bilang itu pasar setan, ya terserah setannya dong. Mau buka pasar di mana? Kan bisa saja memang mereka buka pasarnya pindah-pindah, jawabku. Gak gitu juga konsepnya, Gun. Pasar setan gunung ini itu berada di satu tempat, dan tempatnya itu seharusnya jauh dari jalur pendakian kita, ucap Dimas jelas. Kamu tahu dari mana? Kan kamu juga sama kayak aku, baru pertama kali naik gunung ini, tanyaku. Namun sayangnya, bukannya menjawab pertanyaanku. Waktu itu Dimas terlihat kembali mendengarkan suara riuh ramai tersebut, yang memang terdengar semakin lama sudah semakin jelas saja. Dim, kamu masih yakin kita bakal selamat? Imbuhku. Di gunung ini, kamu gak boleh ngeluh, gak boleh ngomong aneh-aneh. Kamu harus tetap percaya jika semuanya akan baik-baik saja, terang Dimas. Kita terpisah dari rombongan sudah dari kemarin, Dim. Sudah 2 hari kita di sini, gak bisa kemana-mana. Makanan juga sudah habis. Kamu dan aku sama-sama pemula mendaki gunung ini. Kita ini di mana, jalannya kemana, dan kita minta bantuan ke siapa, kita juga tidak tahu. Ditambah, sejak kemarin kita nggak bertemu orang sama sekali. Di sini bukan jalur pendakian juga. Lihat tuh, rumputnya tinggi-tinggi dan nggak ada jalanan sama sekali. Terus kita mau apa lagi kalau nggak pasrah? Ucapku lesu. Kita tunggu sampai pagi. Kalau sudah pagi, nanti kita pelan-pelan coba mulai jalan. Gimana? Nanti kamu ku gendong saja. Tas kita tinggal di sini, biar aku bisa gendong kamu. Toh isinya juga sudah tidak ada kan? Makanan kita nanti juga sudah yang terakhir. Jadi nanti kita bawa tendanya saja. Barang lainnya tinggal di sini saja, biar aku nggak susah gendong kamu. Intinya di pagi nanti kita pertaruhkan semuanya, terang Dimas. Terus kita jalan kemana? Sahutku. Ya pokoknya jalan aja turun. Entah kita sampai di mana. Kalau kita jalannya turun terus, sepertinya kita lama-lama bisa sampai di bawah, ajak Dimas. Lah, kalau jurang gimana? Jawabku. Ya makanya harus tetap hati-hati. Pokoknya nanti kita jalannya pelan-pelan sambil terus berteriak. Mudah-mudahan Tuhan menyelamatkan kita, ucap Dimas mantap. Dan setelah beberapa jam kemudian, akhirnya pagi pun tiba. Masih sangat teringat jelas di kepalaku. Pagi itu adalah hari Sabtu. Hari yang tidak kusangka-sangka menjadi sebuah hari yang bisa dikatakan sebagai hari penentuan hidup dan matiku. Semuanya kupertaruhkan di hari itu. Pilihannya, jika aku tidak berhasil bertemu seseorang di hari itu, kemungkinan aku bisa selamat akan semakin kecil. Mengingat di pagi itu, 3 roti bulat sudah aku makan habis semua bersama Dimas. Air yang sudah kuminum, pagi itu benar-benar tersisa hanya sekitar setengah gelas saja. Dan hingga akhirnya, sekitar pukul 5:30 pagi, aku pun mulai digendong Dimas, dan kita pun mulai berjalan turun secara perlahan. Pagi itu, kita benar-benar turun dengan sangat pelan. Karena selain Dimas harus dengan menggendong tubuhku, waktu itu jalan yang kulalui benar-benar tidak ada sama sekali. Yang ada hanyalah tumbun ilalang yang lebih tinggi dari tinggi tubuhku. Waktu itu, Dimas secara perlahan menyingkirkan ilalang tersebut satu persatu, dengan aku yang sesekali berteriak meminta bantuan. Selama perjalanan turun, aku benar-benar tidak bisa melihat apapun selain rumput,
dan pepohonan yang berdiri sangat lebat. Tubuhku lemas, dengan kakiku yang kulihat juga sudah terlihat semakin bengkak tidak karuan. Dan akhirnya, sekitar 3 jam kami berjalan. Waktu itu kami tidak kunjung melihat tanda-tanda adanya jalan setapak. Semuanya masih sama, dengan hanya ada tumbuhan ilalang yang berdiri tidak beraturan. Namun anehnya, setelah terus berjalan, aku dan Dimas pun mulai sadar jika sedari tadi kami ternyata masih berada di tempat yang sama. Hal itu dikuatkan dengan bekas ilalang yang dipinggirkan oleh Dimas. Waktu itu kembali terlihat, dan tumbuhan yang sebelumnya kulihat pun saat itu juga kembali kulihat. Kok kita balik lagi ke sini, Dim? Tanyaku heran. Masa sih Gun? Kayaknya enggak deh. Kan dari tadi kita lewat jalan turun terus, nggak ada yang naik sama sekali. Kalau kita memutar, seharusnya ada jalan yang menanjak kan? Nah ini, kita dari tadi jalannya terus-terus loh Gun, ucap Dimas. Perhatikan baik-baik rumput ini. Tadi ya, rumput ini yang kamu singkirkan. Dan lihat, bekas itu di depanmu. Itu kan bekas jalan yang kamu buka tadi. Kamu inget nggak? Jawabku. Ya juga sih Gun, kok aneh ya? Saud Dimas. Mending kita berhenti saja, Dim, daripada kita muter-muter terus, ajakku. Mending aku mati dalam mencoba daripada aku nggak berbuat apa-apa, ucap Dimas dengan semakin mempercepat langkahnya. Dan akhirnya, siang itu, waktu sepertinya sudah menunjukkan pukul 1 siang. Terik matahari yang menyinari membuat kami kelelahan, yang akhirnya kami pun duduk bersandar di salah satu pohon yang memang terlihat lebih teduh dari yang lainnya. Pohon tersebut terlihat lebih besar, dengan bentuk yang berbeda dengan yang lainnya. Dan tidak hanya itu, sepertinya pohon tersebut juga terlihat jauh lebih tua dari pohon yang berdiri di sekitarnya. Aku bener-bener sudah capek Gun. Kita istirahat di sini saja ya. Kalau nanti aku sudah nggak capek, kita lanjut lagi, ucap Dimas dengan raut wajah yang terlihat sudah sangat kelelahan. Dan singkat cerita, akhirnya siang itu pun kami ketiduran di bawah pohon tersebut dengan tenaga yang memang sama sekali sudah tidak tersisa. Hingga akhirnya malam pun tiba. Malam itu, kami berdua terbangun pukul 7 malam. Suara azan Isya malam itu tiba-tiba bisa kudengar, meskipun dengan suara yang sangat pelan. Dim, kamu dengar suara azan itu? Ucapku dengan tubuh yang semakin lemas, dengan diiringi rasa lapar yang sudah semakin terasa menyakitkan. Iya Gun, itu suara azan dari bawah, jawab Dimas. Merdu sekali ya Dim, aku nyesel dulu gak pernah sholat, meskipun rumahku dekat masjid. Dulu aku dengar suara azan terdengar biasa-biasa saja, tapi kalau sekarang suaranya benar-benar sampai ke hati. Aku benar-benar nyesel, terangku sambil sedikit membenarkan posisi kakiku. Iya Gun, kalau sudah seperti ini, semua orang akan sadar jika hidup di dunia itu tidak selamanya. Semua orang harus menerima semua akibat atas perbuatannya. Jika semasa hidupnya berbuat baik, tentu saja mereka akan mendapatkan balasan yang sepantasnya. Akan tetapi jika mereka yang hidupnya selalu berbuat jahat, ya celakalah mereka. Hidup ini singkat Gun, coba rasakan lebih dalam lagi. Pasti kamu akan merasakan bahwasanya hidup di dunia benar-benar sangatlah singkat, ucap Dimas dengan tidak sekalipun menatap wajahku. Dan setelah obrolan kami malam itu, aku dan Dimas pun kembali saling bersandar, dengan tidak sekalipun berusaha bergerak. Rasa lapar, lelah, putus asa, hingga kecewa, malam itu benar-benar bercampur aduk menjadi satu. Malam itu aku sudah pasrah Mas. Kami memang sengaja gak diriin tenda lagi, karena kami memang ingin segera mengakhiri perjalanan kami, biar mati kedinginan, ucap narasumber. Dan untungnya, Tuhan berkehendak lain. Malam itu, sekitar pukul 10 malam, di tengah-tengah aku yang sudah mulai tidak kuat berbicara, Dimas yang sebelumnya tertidur lelap, malam itu dia seketika bangun dari tidurnya dan kembali menggendongku dengan sisa-sisa tenaganya. Mengetahui hal itu, tentu saja aku hanya diam, dengan tidak sekalipun menolak, karena aku pun tahu, jangankan berbicara, membuka mata saja, waktu itu aku sudah tidak kuat lagi rasanya. Dan disitulah aku merasakan jika Dimas itu tiba-tiba berjalan dengan lebih cepat dari sebelumnya. Dan tidak hanya itu, dia juga terlihat lebih kuat dan seolah-olah tahu arah jalan mana yang sepertinya bisa membawaku keluar dari area hutan tersebut. Hal itu bisa pulang. Ayo tuntun aku, tuntun aku. Di mana jalan itu? Di mana? Ucap Dimas berulang-ulang dengan nada yang terdengar sangat pelan. Waktu itu, bengkak di kakiku juga terasa semakin sakit,
hingga akhirnya membuat seluruh badanku menjadi meriang, tidak karuan. Dan tidak hanya itu, waktu itu aku tiba-tiba mencium aroma tubuh Dimas berubah menjadi aroma parfum yang sepertinya tidak pernah aku cium sebelumnya. Bau parfum tersebut seperti bau parfum wanita, yang aku pun tahu selama aku mengenal Dimas, aku tidak pernah sekalipun mencium aroma tubuh Dimas beraroma seperti itu. Dan akhirnya, malam itu pun aku tertidur di gendongan Dimas karena tubuhku yang terasa sudah semakin tidak kuat saja. Namun anehnya, di tengah-tengah aku tertidur malam itu, aku bermimpi seolah sedang berada di tengah-tengah perkampungan yang semua penduduknya menatapku dengan tatapan yang terlihat penuh kebencian. Dan tidak hanya itu, di dalam mimpiku, waktu itu aku melihat Dimas juga terlihat duduk di salah satu rumah yang ada di kampung tersebut dengan wajah yang terlihat bahagia sambil menunjukkan jarinya tepat ke arahku. Dan tidak berhenti di situ saja. Waktu itu, aku juga seperti melihat kedua orang tuaku yang terlihat sedang melambaikan tangannya tepat di ujung jalan perkampungan yang kulihat dalam mimpiku tersebut. Mengetahui hal itu, aku pun seketika berlari ke arah orang tuaku dengan sekuat tenaga. Namun anehnya kakiku waktu itu ternyata sudah kulihat tidak ada bentuknya. Kakiku terlihat seperti bekas dipotong seseorang, yang akhirnya membuat aku berjalan ngesot agar aku segera sampai di tempat orang tuaku berdiri tersebut. Intinya, di dalam mimpiku waktu itu, aku bersusah payah menuju ke arah orang tuaku yang ada di ujung kampung dengan kondisi tubuhku yang sudah terlihat tidak memiliki kaki. Aku juga melihat ada darah di mana-mana. Waktu itu aku juga melihat adanya sekumpulan orang yang telah sedang memainkan alat musik khas Jawa. Ada gamelan, saron, gong, dan disertai alat-alat musik tradisional yang aku pun tidak tahu apa itu namanya. Di situ aku mendengar suara alunan tersebut berbunyi dengan sangat keras, hingga akhirnya membuat aku terbangun dari tidurku dan aku pun mulai sadar jika waktu itu aku sedang bermimpi dengan aku yang masih berada di gendongan Dimas, dengan dia yang masih terus berjalan mencari jalan keluar. Tapi anehnya, waktu itu aku baru bangun dari tidurku. Malam itu aku ternyata benar-benar kembali mendengar suara gamelan yang sama seperti suara gamelan yang kudengar di dalam mimpiku barusan. Suara nada gamelan tersebut terdengar sama, namun dengan volume yang sedikit jauh berbeda. Malam itu, aku mendengar suara gamelan tersebut terdengar sedikit lebih jauh, dengan aku yang sama sekali tidak bisa melihat bagaimana bentuknya sumber suara tersebut. Dan singkat cerita, akhirnya Dimas pun sepertinya sudah sampai pada batasnya. Malam itu, entah jam berapa, yang jelas waktu itu, aku dan Dimas sudah kembali berbaring di rumputan yang ada di situ dengan tenaga yang sepertinya sudah sampai pada terakhir kalinya. Aku sudah gak kuat lagi, Gun. Aku bisa menemanimu sampai di sini saja, ucap Dimas. Dan dengan tidak menjawab perkataan Dimas, aku pun perlahan menutup mataku. Dan akhirnya aku pun tidak mengetahui kejadian apa yang selanjutnya terjadi. Dan singkat cerita, aku tiba-tiba terbangun sudah berada di sebuah gubuk bambu dengan ditemani seorang bapak tua yang sepertinya beliau adalah penduduk sekitar yang hendak mencari kayu bakar. Pagi itu, aku juga diberikan air minum dan makanan bekal dari bapak pencari kayu bakar tersebut. Dan tidak hanya itu, waktu itu kakiku juga terlihat dibasuh dengan air, dengan selanjutnya diikat dengan sobekan kain yang aku pun tidak tahu entah dari mana asalnya. Alhamdulillah, Mas sudah bangun, ucap bapak-bapak tua tersebut. Aku ada di mana, Pak? Ucapku. Kamu Bapak temukan tadi pagi, sekitar 1 kilometer dari sini. Tadi pagi waktu Bapak baru sampai di sini, Bapak dengar ada suara anak minta tolong. Terus setelah kulihat suaranya, Bapak lihat kamu sudah dalam keadaan tertidur lemas. Dan karena saya hanya kuat gendong kamu sampai di sini, akhirnya kamu hanya Bapak bawa sampai di sini saja. Karena aku pikir kamu hanya pingsan, ucap bapak tersebut. Mendengar hal itu, tentu saja aku pun seketika berterima kasih kepada bapak tersebut, sembari berkali-kali menciumi tangannya. Oh iya Pak, temanku yang satunya kemana? Kemarin dia tidur pas di sebelahku, tanyaku. Bapak nggak lihat siapa-siapa selain kamu, Mas. Tadi cuma ada kamu, imbu bapak-bapak tersebut. Karena aku berpikir jika Dimas sudah turun terlebih dahulu, akhirnya aku pun kembali beristirahat di gubuk tersebut sembari menunggu bapak tersebut selesai mencari kayu bakarnya. Dan sekitar pukul 3:30 sore, akhirnya aku bersama bapak tersebut turun dari gunung itu dengan berjalan kaki perlahan. Karena kakiku yang masih sakit, akhirnya waktu itu aku turun dengan sangat perlahan. Hingga akhirnya aku sampai di kediaman bapak tersebut sekitar pukul 8:30 malam. Di kediaman bapak tersebut
aku dijamu, dan akhirnya aku pun memutuskan untuk menginap semalam. Sebelum keesokan harinya aku pulang. "Kamu aslinya mana, Dek?" tanya bapak tersebut memulai percakapan. "Aku juga bingung kok, Pak. Jadi aku naik itu 5 orang. Pas di tengah-tengah jalan, kami istirahat, dan aku pamit buang air kecil. Waktu selesai aku buang air kecil, aku kembali teman-temanku sudah tidak ada semua. Hanya tinggal 1 orang saja namanya Dimas." Kata Dimas, teman-teman yang lain pada nggak sabar nunggu aku buang air kecil. Katanya aku lama, 1 jaman. Pada waktu itu, aku buang air kecil cuma 3 menit. Dan setelah aku lanjut naik sama Dimas, aku tersesat, Pak. Jalur yang sebelumnya ada di depanku, waktu itu tiba-tiba buntu. Karena aku gugup, akhirnya aku dan Dimas kembali sambil berteriak-teriak. Tapi yang ada aku malah jatuh. Seingetku, waktu itu aku seperti didorong orang dari belakang. Tapi nyatanya, waktu itu tidak ada siapa-siapa. Dan saat jatuh, kakiku terkilir dan betis kaki kiriku sobek. Akhirnya aku pun tidak bisa jalan dan tetap diam di tempat dari aku jatuh tersebut, dengan harapan keesokan harinya aku bisa kembali bertemu teman-temanku ketika mereka sudah turun dari puncak. Tapi anehnya bukan ketemu, aku malah seperti dipindah dari jalur tersebut. Waktu itu, aku tiba-tiba sudah berada di pojokan tanaman ilalang dengan tidak terlihat sedikit pun adanya jalan. Di situ, akhirnya aku dan Dimas pun kebingungan dan ketakutan. Dan puncaknya, setelah bekal kami habis, akhirnya aku digendong Dimas turun. Dan setelah Dimas kehabisan tenaga, aku pingsan. Kalau nggak salah, aku sudah sekitar 3-4 harian di gunung ini, Pak. Aku lupa pastinya. Terangku jelas. Astagfirullah, kamu naik hari apa coba? Ucap bapak-bapak tersebut. "Kamis malam, Pak," sahutku. Pantesan, naik gunung ini kok malam Jumat. Berlima lagi, yang jelas disisikan 1. Imbu bapak tersebut jelas. "Iya, Pak, aku sepertinya dipindah. Aku kemarin juga dengar ada suara banyak orang dan dengar suara gemelan," jawabku. Walah, ya tapi syukurlah, kamu masih diperbolehkan keluar. Ya sudah, sekarang kamu istirahat saja. Besok bapak antar pulang ke rumahmu. Dan setelah obrolan panjangku malam itu, akhirnya aku pun tidur di rumah bapak tersebut dengan perasaan yang penuh syukur. Meskipun sebenarnya aku masih memikirkan bagaimana keadaan Dimas. Keesokan harinya, setelah aku sarapan dan membersihkan diri, akhirnya aku pun diantar pulang oleh bapak tersebut hingga sampai di rumahku. Sampainya di rumah, tentu saja aku sudah ditunggu oleh orang tua, saudara, dan semua teman-temanku yang sebelumnya ikut mendaki bersamaku. Tapi anehnya, yang paling membuat aku terkejut adalah waktu itu Dimas ternyata juga sudah ada di dalam barisan rumahku bersama dengan teman-teman yang lainnya. Tapi sayangnya, belum selesai aku kebingungan, tiba-tiba aku melihat bapak penolongku tersebut terlihat menarik sedikit bajuku dari belakang sambil sedikit membisikkan sesuatu. Yang namanya Dimas yang itu ya, Mas? Bisik bapak tersebut sambil menunjuk ke arah Dimas yang siang itu memang sedang duduk santai di ruang tamu rumahku. "Iya, Pak," jawabku. Dan belum sampai aku memikirkan semua itu, tentu saja aku pun seketika disambut oleh semua orang yang memang sudah menunggu kepulanganku. "Ya Allah, alhamdulillah anakku selamat. Selamat seger waras. Alhamdulillah muli ya Allah," teriak istri ibuku dengan air matanya yang terlihat penuh rasa syukur atas kepulanganku. Dan tidak hanya itu, waktu itu aku pun disambut oleh beberapa saudara, tetangga, dan teman-temanku yang waktu itu terlihat cemas memikirkanku. Singkat cerita, setelah semuanya selesai, akhirnya aku pun memulai obrolan yang memang sudah lama aku tunggu-tunggu. "Kalian turun kapan?" tanyaku memulai percakapan. "Kami sampai rumah kemarin malam, sekitar 7 malam lah, Gun. Kami semua bingung ketika tahu kamu hilang pas baru bangun tidur kemarin," ucap temanku. "Maksudnya?" sahutku. "Kemarin pagi, ketika kami semua bangun tidur, kamu tiba-tiba sudah gak ada. Kamu itu kemana?" sahut salah satu rekanku. "Tenang dulu, mungkin kalian gak akan percaya dengan apa yang akan aku ceritakan. Waktu itu, aku pisah dengan kalian sekitar hari Kamis malam, waktu kita baru saja jalan mendaki gunung," ucapku. "Hah? Ngarang? Orang kamu ikut naik sama kita kok," jawab temanku. Bentar, biar ku jelaskan. Kalian inget nggak? Malam itu aku pamit buang air kecil," imbuhku. "Iya,
Terus kenapa? Kan itu masih beberapa jam kita jalan kan? Sahut temanku. Benar. Setelah selesai buang air kecil itu, aku kembali kalian sudah nggak ada. Yang ada cuma Dimas yang nunggu aku. Kata Dimas, malam itu kalian semua naik dulu karena kelamaan nunggu aku buang air kecil. Akhirnya aku jalan naik sama Dimas. Ternyata jalannya buntu. Aku bingung. Muter-muter terus aku sempat jatuh sampai kakiku bengkak. Dan akhirnya aku dan Dimas tersesat beberapa hari. Duduk diam sambil nunggu kalian balik turun. Taunya aku gak ketemu kalian lagi. Terangku sambil menunjuk luka kakiku yang saat itu masih dibalut kain. Kamu ini ngomong apa? Orang aku ikut naik temanku kok. Waktu itu kamu juga naik kok Gun. Malahan kamu jalannya paling cepat. Terus pas selesai dari puncak, kamu tidur duluan di tenda. Jawab Dimas menyangkal semua penjelasanku sambil berdiri mendekatiku. Tunggu deh, kalian inget gak? Sepanjang perjalanan, Gunawan emang aneh loh. Kalian nyadar gak sih? Dia lebih tahu jalan daripada kita. Kan dia baru pertama kali naik gunung itu. Dan satu lagi, dia jadi lebih diam dari sebelumnya loh. Ucap salah satu temanku yang saat itu ikut mendaki bersamaku. Namun anehnya, di tengah-tengah kami kebingungan dengan semua yang terjadi, akhirnya bapak penolongku tersebut tidak tersenyum dan ikut memberikan sedikit omongan. Maaf, Mas Dimas, kenal Pak Mangun. Beliau dulu kalau nggak salah petinggi di desa ini. Ucap bapak penolong tiba-tiba. Oh iya, itu kakek saya. Bapak kenal dengan kakek, sahut Dimas jelas. Oh pantesan, kok mirip banget, hehe. Ya mas, saya kenal dengan kakek mas. Pak Mangun itu orang pintar. Sepertinya Mas Dimas ini punya penjaga yang diberikan oleh Pak Mangun. Nah, waktu di gunung kemarin, sebenarnya Mas Gunawan ini dipindah ke alam lain waktu buang air kecil. Lalu Mas Gunawan ditemani penjaganya Mas Dimas. Andai saja Mas Gunawan ini gak ditemani penjaganya Mas Dimas, mungkin Mas Gunawan gak bakal selamat seperti ini. Hari naik yang gak pas, pendakinya sombong, pendakiannya jumlahnya ganjil, dan sebagainya. Tapi untuk kasus ini, untungnya kalian selamat. Terang bapak-bapak tersebut jelas. Dan setelah mendengar semua penjelasan dari bapak tersebut, akhirnya kami pun sedikit lega dan bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk kembali pulang. Dan tidak hanya itu, setelah aku turun dari gunung tersebut, kini aku menjadi pribadi yang bisa dikatakan lebih dekat lagi dengan agama. Semua kepribadianku sekarang sudah berubah drastis dibanding sebelumnya karena pengalaman yang sudah memberikanku sebuah pelajaran yang tidak akan pernah bisa kulupakan. Semoga dengan adanya pengalaman ini bisa menjadi pelajaran agar kita lebih berhati-hati lagi ketika berpergian. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 90-an dan pendakian mereka melewati jalur ilegal yang hingga kini masih kerap digunakan oleh pendaki lokal. Terima kasih teman-teman. Semoga cerita ini menemani hari kalian. Sampai jumpa di cerita-cerita kami selanjutnya. Sekian, terima kasih.